warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesempatan bagi kita semua, waktu dan kesehatan. Dan saat ini saya sekali lagi membuat video pengenalan ya, bukan tutorial, tapi pengenalan singkat tentang kalau biasanya orang-orang menyebutnya e-blood, tapi kami sedikit beda, yaitu E non R. Karena kenapa? Tujuannya, visi misinya sedikit lebih luas, yaitu harapannya bisa membantu ke jenis non RKUD yang selain BLUD ya. Ini bisa selain BLUD itu BOK, BOS, apalagi. Untuk saat ini sampai situ, BOK, BOS, blood, BOP. Baik, untuk mempersingkat waktu, ini adalah part 1, karena nanti terlalu panjang jika langsung semuanya direkam. Dan ini saya akan menjelaskan sedikit tentang penganggarannya ya. Nanti kemudian tempat berikutnya itu penata usahaan, kemudian akuntansi. Ini bagi yang menonton ini, baik siapapun Bapak Ibu yang nanti pengen bisa mencoba mereview aplikasi ini, bisa hubungi kami untuk mencoba. Ini karena linknya adalah sebagai demo ya, maksud saya ini aplikasi sebagai demo untuk nanti dimanfaatkan sebagai review oleh Bapak Ibu yang mungkin nanti berminat untuk menggunakan aplikasi ini. Baik, kita lanjut ke login. Di sini referensi itu biasa, SKPD, nama PUD sebagai penandatangan, kemudian profil SKPD, kemudian program sub kegiatan. Ini program kegiatannya mengacu ke peraturan dalam negeri ya, nomor 90 kalau tidak salah, dan akan menyesuaikan lagi jika tahun depan implementasikan lagi, nanti kita sesuaikan lagi. Tapi walaupun sejauh ini sepertinya tidak banyak berubah untuk pos-pos subkegiatan untuk BUD ya. Dia masih masuk ke untuk BUD itu di penunjang urusan pemerintah daerah, kabupaten kota. Kalau untuk BUD ya. Kemudian untuk ada lagi BOK itu khusus di urusan bidang kesehatan, dan kalau BOS itu di pendidikan. Lanjut kemudian ke rekening, ini acuan rekening belanja daerah yang nanti digunakan di BUD sebagai, karena ini rekening sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri, jadi ini semuanya masuk semua. Nanti walaupun tidak semua digunakan ya, paling di belanja sama pendapatan pun ini memang, maksud saya hanya yang sesuai di DPA kalau untuk pendapatan. Kalau belanja baru nanti dirincikan seperti itu. Kemudian kita langsung ke penganggaran. Ini ada map rekening. Map rekening ini tujuannya adalah untuk memetakan antara perancangan atau rencana rekening-rekening yang sudah dibuat nantinya itu di rencana kerja, kemudian dimappingkan ke struktur rekening ya, yang setelah disahkan di dokumen pelaksana anggaran yang sudah final gitu.
Meskipun nanti ketika penyusunan misalnya untuk 2027 itu tidak harus menunggu dari bahkan ini bisa menjadi review pertama ya, review awal sebelum menjadi DPA. Kita dari sisi UPT atau BUD bisa melakukan pembuatan entry dulu, nanti kemudian diusulkan menjadi RBA, kemudian bisa dilanjutkan ke ICPD. Nah, setelah jadi ICPD itu akan menjadi DPA, baru kemudian di mappingkan ya. Tujuannya apa? Salah satunya agar bisa membentuk laporan yang salah satunya pengajuan pengesahan belanja dan pendapatan SP2B, kemudian SPB. Nah, di situ kan strukturnya adalah mengacu ke DPA seperti itu. Itu nanti kita jelaskan lebih lanjut di part berikutnya di khusus membahas penatausahaan. Kemudian di sini ada batasan pagu, ini biasa, ini hanya pagu indikatif. Kemudian rencana kerja. Nah, di sini adalah proses untuk karena saya login menggunakan admin ya, ini muncul semua. Nanti kalau SKPD maksud saya unit pelaksana nanti hanya muncul sesuai loginnya gitu ya. Misalnya kalau spam nanti hanya muncul spam seperti itu. Nah, di sini ada icon-icon ini untuk mengubah nama struktur kegiatan dari pagu N1 N-1 N terus N+1 kemudian umum ya, hapus. Kemudian ini untuk menambah rincian. Nah, di sini rincian ini proses bisnisnya kami mengadopsi apa yang diimplementasikan di SCPD. Kenapa kami buat seperti itu? Bertujuan agar dari user itu lebih fleksibel, lebih cepat beradaptasi untuk memproses atau melakukan entry di NNR ini. Sini ada paket, pekerjaan, kemudian pengumpulan, ini bisa diedit. Nah, di sini ada paket, pengelompokan, baru rekening, kemudian keterangan, kemudian komponen belanja. Seperti itu. Ini umum ya, bagi yang biasa membuat anggaran, ini sudah sangat umum. Kemudian ini hasilnya, ini persis ya, seperti di CPD ya. Hierarki datanya seperti itu. Kemudian ini adalah rak untuk menyusun rencana anggaran kas. Ini ada fitur bagi rata atau bagi 4, semua gitu. Oke, kemudian ini indikator, bisa diedit. Tambah. Kemudian kalau ditambah harus dipilih dulu ya, karena dia ada ini untuk pencapaian, kemudian tapi karena statusnya sudah ada, ini tidak bisa disimpan, sifatnya adalah dieditkan, sudah ada.
seperti itu. Kemudian untuk pendapatan, konsepnya sama saja. Oh, bukan di sini ya. Ini kesalah. Yang ini. Ini pendapatannya. Resipnya sama. Kemudian ini diedit. Ini anggaran kas ya. Seperti itu. Kemudian, oh ya, ada satu yang harus saya sampaikan. Pada proses penginputan ini, salah satu manfaat dari untuk pemaketan, nanti di penatausahaan, item-item ini akan menjadi referensi untuk melakukan pembuatan atau membuat bukti belanja. Jadi tujuannya adalah agar lebih spesifik ya, lebih spesifik atau lebih mendetail untuk belanja dari UPT itu. Jadi tidak hanya mengacu ke rekening. Walaupun ini opsional ya, nanti implementasinya kembali lagi ke masing-masing daerah atau UPT, kebijakannya seperti apa. Jadi hanya, atau bukan hanya ya, fleksibel ya maksud saya, fleksibel apakah akan diterapkan atau tidak itu fleksibel. Tapi kelebihannya jika itu diimplementasikan, laporannya akan lebih menunjukkan data yang lebih dalam seperti itu. Tidak hanya mengacu ke rekening seperti itu. Nanti di tahap video part berikutnya di penatawasan nanti kami jelaskan. Kemudian ini posting. Di sini ada tahapan ya, menyesuaikan di tahapan anggaran. Di sini ada perubahan internal. Nah, perubahan internal ini adalah karena sifatnya Blood itu fleksibel, selagi tidak melebihi dokumen pelaksana anggaran, mereka bisa melakukan perubahan atau penyesuaian struktur anggaran untuk menyesuaikan apa yang akan dibelanjakan seperti itu, selagi tidak melebihi batasan yang sudah menjadi tetap di dokumen pelaksana anggaran. Tapi ini tetap harus di atas persetujuan dari pengguna anggaran, yaitu dalam hal ini misal Dinkes, Puskes itu di apa namanya, pengguna anggarannya adalah Dinkes. Kalau SPAM itu pengguna anggarannya adalah PU, kemudian laboratorium itu di atasnya adalah Badan Lingkungan Hidup. Seperti itu. Jadi ini bisa seperti ini, ada perubahan di posting, akan menjadi referensi untuk pelaksanaan penatausahaan pelaksanaan maksudnya di penatausahaan pelaksanaan ya, jika ada perubahan seperti itu. Ini laporan RKA sudah seperti tadi yang di sini ya, dan ada dokumen. Mungkin biar tidak terlalu panjang, demikian untuk penganggaran. Nanti kita lanjut ke penatausahaan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.